Setelah sempat menjadi sorotan warga Tanjung Pasir terkait keberadaan kaum LGBT, akhirnya MUI Kaltara turun tangan dengan mengajak warga dan kaum LGBT untuk melakukan pertemuan. MUI pun kedepannya akan melakukan pembinaan dan bimbingan bagi kaum LGBT dengan harapan dapat hidup normal seperti biasanya. Pertemuan pengurus dari MUI Kaltara, warga dan juga beberapa orang kaum LGBT berlangsung Senin sore di Masjid Baitul Amin Tanjung Pasir. Beberapa orang yang diduga kaum LGBT yang ada di Tanjung Pasir juga turut hadir mengikuti pertemuan bahkan menyampaikan pendapatnya. Sedangkan pihak MUI selain memberikan pemahaman dan pengertian kepada kaum LGBT, MUI Kaltara juga mengajak kaum minoritas tersebut kembali hidup secara normal sebagai perempuan biasa. MUI juga kedepannya akan melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kaum LGBT tersebut. Kami sadar betul bahwa ini kayak penyakit, ya. Jadi jangan heran kalau katanya tadi jumlah sebenarnya itu di atas 50 orang. Kami dapat info dari 5 RT itu katanya kalau dihitung itu lebih dari 50 orang. Yang datang tadi hanya sebagian, yang lainnya itu malah takut-takut sembunyi-sembunyi. Nah, kalau ini kita biarkan, yang pertama, dia kan menular. Biasanya kalau sudah korban, itu pasti akan mencari korban lagi. Kalau dia sudah pernah diperlakukan katakanlah perlakuan pelecehan seksual, dia akan mencari korban berikutnya. Nah, yang kedua, kenapa bisa di sini jadi banyak? Saya mencurigai ini komunikasi dari mulut ke mulut. Jadi mereka akan berkomunikasi, di sini enak nih di Tanjung Pasir, kita aman di sini, banyak kelompok kita sini. Akhirnya berkumpul lagi di sini. Yang di kota-kota yang berhambur itu akhirnya kumpul di sini. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga rekomendasi kami nanti kepada pemerintah daerah, Pemkot, sama kepolisian, Polres, untuk mengambil sikap-sikap yang tegas. Misalnya mengumpulkan mereka. Kalau pemerintah yang mengumpulkan kan tentu bisa ya. Kalau majelis ulama mungkin kita undang, ya hanya himbauan, bisa datang, bisa tidak. Tapi kalau melalui lurah, camat, diundang datang, nanti kami yang memberikan pembinaan dari MUI, dari kepolisian mungkin dari aspek hukumnya, dari dokter kejiwaan mungkin dari aspek rehabilitasinya. Saya kira bisa. Ya, kami akan merekomendasikan seperti itu. Nah, yang kedua kami minta ya, karena ini sudah terlalu banyak ya, 50-an tadi saya dapat infonya. Nah, jangan sampai masyarakat juga main hakim sendiri, itu bahaya juga. Kayak tadi kita sudah dengarkan ada Pak RT yang harus diusir segala macam. Sementara pembuktiannya agak sulit loh. Kita siap fasilitasi. Kan kita juga nggak tahu, pantinya kan belum ada. Nanti kita komunikasikan dengan pihak kesehatan, apakah menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, puskesmas atau apa, atau pengobatan rawat jalan, atau ada obat-obatan, kita akan komunikasikan. Kalau dia sudah ada kemauan, saya kira kita dukung itu. Sementara salah seorang kaum LGBT mengatakan, meski tidak seperti kaum perempuan umumnya, namun kehidupan sehari-hari bersama rekannya yang lain tidak pernah meresahkan warga sekitar. Bahkan dirinya mengakui ada keinginan untuk hidup secara normal dengan bimbingan atau pembinaan dari pihak terkait. Tolonglah panggil, undang. Jadi kami itu tidak mungkin tidak mendengarkan kalau kalian misalkan memberi kami arahan seperti apa, selagi masih bagus, masih baik kan, menurut maksudnya pendengaran kami masih baik. Tapi kan dengan saya lihat video kemarin itu permasalahannya diibaratkan kami itu seperti hewan. Ya kan dasar namanya kita juga manusia. Tidak ada manusia itu tidak punya dosa, pasti ada lah ya kan. Tapi ya kalian sebagai orang tua seharusnya kalau saya dengar kamu bersih. Saya tidak masalah kalau saya juga. Selagi saya tidak buat masalah, apapun resikonya, saya tidak tahu. Kalian pun saya bisa jadikan saksi apakah saya punya salah di sini, apakah saya bisa merasakan warga. Kejadian tunggu di sini pernah ada memang sebelumnya, tapi bukan warga Tanjung Pasir, bukan yang kerja di SK. Contoh misalkan dari Aman itu datang ke sini, itu perempuan yang entah dari dulu kan entah dari mana, cuma mereka itu kayak numpang tinggal di sini. Tapi yang mereka jadi pokok bahan utama ini Tomboy Tanjung Pasir. Tidak mungkin karena sama kali kriterianya, jadi mereka itu jadikan sama aja semua bahwa Tomboy itu sama aja semua bola risiko orang itu. Padahal dari 3 permasalahannya ini yang bola risiko itu sama kita ada Tomboy itu semua. Harapannya semoga lah dengan adanya seperti ini kan
bisa menjadikan bahan solusi. Lebih bagusnya kayak misalkan seperti kami bimbinglah. Bisa bah kami itu sebenarnya kalau memang ada niatan untuk mau berubah, itu kan sebenarnya bisa. Itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita itu tidak mungkin misalkan ceramah seperti ini kita tidak benar, masih kita mendengar. Kita itu Pak, di mana kita tinggal, kita ikuti aturan yang ada di luar sana. Nah, kalau kita melanggar di luar dari aturan mereka, silahkan proses secara hukum. Saya siap kok, bikin saya surat perjanjian. Apabila ada melakukan kesalahan di luar batas, kalian siap nggak dibawa ke kantor polisi? Kan ada sudah materi diletakkan. Oke, kalau memang ada. Cuma itu aja keluhnya mereka. Kenapa setiap rapat tidak dipanggil? Kenapa mesti harusnya boleh lah warga, tapi setidaknya perwakilan dari kami atau bagaimana kan bisa. Nah di situ kan pasti keluar keluh kesah, apa segala macam semua kan unek-unek. Mereka itu sebenarnya pasti ada unek-unek cuma mereka. Mungkin nggak bisa keluar atau bagaimana. Dengan pertemuan tersebut, MUI pun akan segera mengambil langkah agar tidak terjadi keresahan di masyarakat, tentunya dengan melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kaum LGBT. Tim Liputan, TVku.